Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang ekspor logistik, di mana di sini logistik yang kita ketahui adalah ilmu pengetahuan atau proses untuk penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan terhadap berbagai barang atau alat-alat tertentu. Nah, biasanya kita tahu logistik itu bagaimana prosesnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat produksi sehingga sampai di end user. Semua proses ini dalam penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan penyimpanan tentunya menjadi bagian yang penting dalam ekspor dan impor. Ada yang menyebutkan juga bahwa pengertian logistik itu adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan, baik itu barang atau jasa, energi, sumber daya lainnya, dari titik awal menuju titik penggunaan. Sehingga kita dapat pastikan entah kita sebagai eksportir atau importir, bagaimana kita bisa memastikan barang itu dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dibutuhkan dengan perencanaan yang baik. Maka ada tujuan dan manfaat dari logistik dalam ekspor dan impor. Yang pertama adalah proses pengadaan barang atau procurement, sehingga bagaimana caranya kita itu bisa menjadi inbound atau outbound dari dalam suatu perusahaan kita. Sehingga dalam proses pengadaan barang atau supply barang, bagaimana barang ini bisa masuk ke dalam perusahaan kita dan sehingga dapat diolah kembali. Yang kedua adalah manufacturing support atau kegiatan produksi. Kita mengetahui sudah planning dan implementasi kegiatan produksi seperti apa, sehingga pada tahap akhirnya adalah kita bisa dapat melakukan distribusi atau physical distribution. Maka dari sini yang ada dua faktor utama yang menentukan tingkat performa dalam logistik di ekspor impor. Yang pertama adalah faktor pelayanan atau service, sehingga tingkat pelayanan perusahaan kepada konsumen itu bisa dijaga dengan baik. Yang kedua adalah adanya faktor biaya, yaitu biaya yang dihabiskan perusahaan untuk menangani pelayanan kepada konsumen. Banyak yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk memotong cost-nya atau merendahkan cost-nya adalah dengan cara mereka bisa lease dengan lease system atau dengan sewa, atau yang kedua adalah dengan mereka menggunakan jasa sendiri atau menggunakan dengan internal. Tapi biasanya seperti ini, cost-nya memang murah, tetapi modalnya biasanya yang dibutuhkan cukup besar. Maka aktivitas logistik yang biasanya dilakukan adalah pertama, pelayanan pelangganan atau customer service. Yang kedua adalah prediksi permintaan atau demand forecasting. Yang ketiga adalah manajemen persediaan atau inventory management. Yang keempat adalah komunikasi logistik atau logistic communication. Yang kelima adalah penanganan material atau material handling. Yang keenam adalah proses pemesanan atau order processing. Yang ketujuh adalah pengemasan atau packaging. Yang kedelapan adalah komponen-komponen dan pelayanan pendukung, parts atau service support. Yang sembilan adalah seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan atau gudang atau plant and warehouse site selection. Berikutnya adalah procurement atau purchasing, reverse logistik. Yang ke-12 adalah transportasi. Dan yang 13 adalah pergudangan atau penyimpanan warehouse atau storage. Semua hal ini yang dibutuhkan detailnya adalah untuk mengirimkan barang dari suatu poin ke poin yang lain atau dari awal hingga ke finish. Maka dalam sini logistik menjadi peranan penting bagi ekspor impor, sehingga biasanya biaya yang dibutuhkan untuk logistik itu tidak kecil. Sehingga di sini harus dipastikan bahwa dalam pengiriman barang tentukan di Incoterms dengan menggunakan seperti apa dan jasanya seperti apa, sehingga dari semua ini kita bisa menentukan dengan price per unitnya yang sesuai dengan target dari benefit atau profit yang kita inginkan. Nah, dalam ekspor impor, logistik ini bukan ilmu yang mudah untuk kita pelajari, tetapi kita bisa menggunakan dengan third party atau pihak ketiga untuk menjadi teman atau menjadi partner dalam pelayanan pengiriman barang di kita. Tentunya di sini biasanya disertai dengan insurance dan bisnis kontrak yang jelas, maka semua dalam pengiriman logistik di sini akan pasti terjaga dengan baik.